Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Perikopa Injil hari ini dapat dibagi dengan rapi menjadi dua bagian. Ayat 16-18 berbicara tentang anak Allah. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Allah mengutus anaknya yang tunggal. Mereka yang tidak percaya kepada anak Allah sudah dihukum. Lalu ayat 19-21 berbicara tentang terang. Terang datang ke dunia, tetapi orang jahat tidak datang ke arah terang. Siapapun yang hidup dalam kebenaran datang kepada terang. Anak Allah adalah terang. Dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 12 dikatakan, "Akulah terang dunia. Siapapun yang mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memiliki terang kehidupan." Saudara-saudari, pada awal misa malam Paskah, saat imam mengangkat lilin Paskah, imam melantunkan 3 kali Lumen Christi, dan orang menjawab Deo gratias. Ini berarti terang Kristus dan terima kasih kepada Tuhan atau syukur kepada Tuhan. Tuhanlah yang telah mengirimkan terang ke dalam dunia, bukan untuk mengutuk dunia, tetapi agar dunia diselamatkan melalui Dia. Saudara-saudari, Tuhan mengutus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Tetapi dari apakah dunia perlu diselamatkan? Dunia perlu diselamatkan dari ketidakpercayaannya. Bagian ini tidak mengatakan bahwa Tuhan mengutuk perbuatan jahat manusia. Hal ini hanya menegaskan siapapun yang tidak percaya telah dikutuk. Ketidakpercayaan menanggung hukumannya sendiri. Dunia membutuhkan penyelamatan dari ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus. Kehidupan yang terpisah dari Yesus mengarah pada perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan dalam kegelapan. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," kata Yesus. Saudara-saudari, Allah mengutus terang. Terjemahan lain dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 berbunyi, "Karena beginilah Allah mengasihi dunia, Ia memberikan anaknya yang tunggal." Tidak ada yang lebih baik dari Yesus. Allah Bapa tidak dapat memberikan karunia yang lebih besar daripada anaknya yang tunggal. Terlebih lagi kita dapat mengatakan bahwa dengan pemberian Kristus, Tuhan telah memberi kita segalanya, terang dan hidup, berkat dan kebahagiaan dan kekudusan, persahabatan dan cinta, kebenaran dan keberanian, dan banyak lagi selain hal-hal itu. Yesus adalah anugerah keselamatan Allah bagi manusia. Nama Yesus sendiri berarti Tuhan menyelamatkan. Yesus datang bukan untuk orang lain, dan setiap orang yang percaya kepadanya dapat memperoleh hidup yang kekal. Dan bukti bahwa Dia dapat memberi kita hidup yang kekal adalah kebangkitannya sendiri. Saudara-saudari,
Semoga kita melakukan semua pekerjaan kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.